بسم الله الرحمن الرحيم. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana jika pemimpin dan pemerintah zolim dan banyak menindas rakyat Ustaz? Apakah kita sebagai rakyat harus mendoakan? Mohon nasihatnya Ustaz. Doakan kebaikan. Doakan kebaikan. Di masa Nabi SAW di fase Mekah, ikhwan akhwat sekalian, apa yang kurang kira-kira dari kezaliman orang Quraisy? Nabi SAW sendiri kalau jalan dicaci maki, penyihir, penyamun. Lagi sholat diinjak batang leher beliau Nabi SAW. Lagi sholat disiramin dengan kotoran unta. Gitu kan. Jadi penghinaan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Nabi SAW tidak ajak muslimin untuk berontak pada saat itu. Beliau justru mengatakan, ya Allah kuatkanlah agama ini dengan memberikan hidayah dua dari Umar. Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Abu Jahal maksudnya. Karena dua orang ini punya prinsip dalam hidupnya. Kalau sudah berpegang pada satu pendapat, salah atau benar dia tetap akan pertahankan. Lalu Allah kuatkan agama ini dengan bapaknya hidayah Umar bin Khattab. Padahal itu tadi musuh Islam. Nabi doakan justru supaya dapat hidayah. Jadi doakan. Bukan mustahil hari ini dia zalim. Seperti kita misalnya lagi lalai, kita lagi buat dosa, kita zalim misalnya. Bukankah bisa kita taubat dan berubah? Bisa. Nah begitu juga semua para pemimpin. Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Kalau seandainya pasti saya punya satu doa saja, mustajab, saya akan jadikan doa saya untuk pemimpin. Karena kalau saya doakan buat diri saya sendiri. Tapi kalau saya doakan pemimpin, maslahatnya lebih umum. Kalau semua umat Islam 200 juta, kita kan 80% lebih. Dari 272 juta sekian. Kita 200 juta, semuanya berdoa untuk kebaikan. Anggaplah 170 juta aja. Atau 150 juta, sisanya mungkin anak kecil. Misalnya orang dewasa semua berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah berikanlah kebaikan buat negara kami, berikanlah hidayah pemimpin kami. Masa gak ada yang diijabah? Gitu kan? Sedangkan orang berbuat dosa saja, ahli maksiat, bukan cuma itu. Orang kafir saja, kalau berdoa untuk kebaikan masih bisa diterima sama Allah. Dia minta agar ya Allah berikan saya petunjuk misalnya. Ingat Hamzah radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam, kan beliau pulang dari berburu, kemudian Nabi SAW lagi dicaci maki dekat Ka'bah. Ada satu budak wanita lewat dan dia melihat ini, dia tidak bisa tolong Nabi SAW untuk dicaci maki oleh Abu Jahal. Dia keluar dari pintu gerbang kota Madinah ketemu sama Hamzah nggak sengaja. Dia tahu Hamzah pamannya Nabi, dia mengatakan, wahai Hamzah, sesungguhnya ponakanmu Muhammad telah dicaci maki oleh Abu Hakam, tidak ada yang membelanya. Kata Hamzah, kau yakin tidak ada yang membelanya? Kata di perempuan itu tidak ada. Hamzah langsung datang ke depan Abu Jahal tanpa banyak ngomong, dia keluar, angkat, dicabut busur panahnya, dihantamkan ke kepala Abu Jahal sampai berdarah. Lalu dia mengatakan, berani benar kau mencaci maki ponakanku Muhammad sementara aku dalam agamanya. Ini waktu itu Hamzah masih kafir ya. Dia bilang sementara aku dalam agamanya. Apa yang terjadi? Lalu Hamzah pulang ke rumahnya. Semalam suntuk Hamzah gak bisa tidur. Dia mengatakan bagaimana bisa lisanku mengucapkan kata-kata aku di agama Muhammad padahal sebenarnya aku bukan di agamanya. Ya. Sekarang serba salah. Kalau dia besok ya ternyata masih ikut-ikutan orang Mekah menyembah berhala, orang kan ragu berarti belum ikut agamanya Muhammad. Berarti dia salah dengan perkataan kemarin. Tapi kalau dia ya mengikuti agama Nabi SAW berarti dia harus meninggalkan penyembahan berhala. Maka malam itu dalam kondisi dia kafir dia berdoa. Dia mengatakan ya Allah kalau emang agama Muhammad benar tenangkan hatiku. Besoknya dia masuk Islam. Berarti orang kafir mendoakan kebaikan buat dirinya, keselamatan, kesembuhan bisa diterima. Kan gitu. Apalagi orang muslim mendoakan dirinya atau orang lain. Jadi kita doakan. Gitu kan. Kita doakan itu yang pertama langkah kita kalau kita apa yang dilakukan dengan pemimpin yang zalim. Yang kedua kita patuh kepadanya selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bentrok sama dia. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW pada saat didatangi oleh beberapa orang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada pemimpin zalim? Tidak memberikan hak kami dan mereka sibuk dengan hak-hak mereka saja. Kata Nabi SAW, apa yang kau dikasih, terimalah. Yang kau belum dikasih, mintalah kepada Allah secara langsung, karena sungguhnya waktu sangat pendek. Maksudnya dia akan berakhir juga hidupnya. Akan dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi caranya kita mendoakan supaya Allah berikan hidayah, kemudian kita patuh selama bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Dalam hadis lain, taatilah pemimpin kalian walaupun harta kalian diambil dan punggung kalian dipukul. Kita pernah bahas di serial Sahabat, ingat Sabtu yang kemarin,
Ya, kita membahas sahabat yang mulia. Beliau Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau pada saat dipanggil oleh Utsman bin Affan dari negeri Syam datang ke Madinah, dan beliau datang. Begitu ketemu sama Utsman, langsung bahasa pertama Abi Dzar, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, wahai raja, Anda sekarang pemimpin. Jangan Anda anggap saya ini masyarakat yang tidak patuh pada Anda. Demi Allah kalau Anda suruh saya untuk menggigit urat saraf di kaki unta saya sebagai bentuk kepatuhan kepada Anda karena pemerintah resmi, saya akan gigit sampai saya lepas, sampai Anda perintahkan saya melepaskannya. Memang sudah begitu, kita disuruh patuh. Karena bentrok dengan pemerintah itu tidak benar, apalagi orang yang sudah berkuasa. Yang ketiga yang kita lakukan adalah